Diberikan sebuah segitiga ABC dan titik M terletak pada garis AC. Titik N merupakan bayangan dari pencernan titik M terhadap garis BC. Dan AN memotong BC di O. Lebih lagi, A, B, M, dan O terletak pada lingkaran yang sama. Jika besar ABN adalah 56 derajat, tentukan besar dari sudut CMN. Oke, sebelum kita membahas soal ini, kita akan ingat kembali rumus-rumus yang penting untuk digunakan di soal ini. Ini rumus sudut keliling dan sudut pusat. Pertama, ketika kita punya dua buah atau lebih sudut keliling pada sebuah lingkaran, dan dia menghadap pada tali busur yang sama, maka sudut itu pasti besarnya sama. Lalu ini X, ini ikutan X. Ini 70 misal. Maka ini juga ikutan 70 derajat. Yang kedua, ketika kita punya sebuah sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran dan dia menghadap pada tali busur yang sama, maka sudut pusatnya akan bernilai 2x, sedangkan sudut kelilingnya bernilai x. Artinya sudut pusatnya 2 kali sudut keliling. Representasi lainnya adalah seperti ini ya. Jadi sudut vertex ini yang ada di pusat, besarnya akan 2 kali sudut yang ada di keliling, karena mereka menghadap pada tali busur yang sama. Oke, setelah mengingat kembali sifat ini, kita bisa langsung membahas soal ya. Pertama kita bisa gambar terlebih dahulu representasi kurva ya, seperti grafik dari soal ini. Ada sebuah segitiga ABC di mana titik M berada pada garis AC dan ketika dicerminkan terhadap garis BC, kita akan mencari titik baru namanya titik N. A dan N memotong garis BC pada titik O dan titik-titik ini semuanya berada pada lingkaran yang sama. Di sini diketahui juga bahwasanya besar ABN adalah 56 derajat. Sedangkan yang tanyakan soal adalah sudut CMN. Oke, sekarang kita akan mulai dari sini terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik, berhubung ini titik M adalah bercerminan satu sama lain dengan titik N terhadap garis BC, maka ketika di sini kita bikin garis bantu, garis BM, maka dapat dipastikan kita akan menemukan sebuah segitiga yang sama kaki. Karena tentu garis ini pun juga hasil pencermin garis BN terhadap garis BC, sehingga panjangnya akan sama. Karena dia segitiga sama kaki, maka sudut ini pun juga pasti akan besarnya sama. Sehingga yang ini akan bersisa 56 derajat min 2x ya. Sekarang coba perhatikan sebuah lingkaran yang kita punya. Kita akan namai dengan lingkaran ini dengan lingkaran. Oke, L1 lah ya. Pada lingkaran L1 kita punya beberapa titik A, M, O ya diantaranya, dan B ini. Kalau kita perhatikan sudut MAO itu ada sebuah sudut keliling. Ia adalah sebuah sudut keliling yang menghadap pada busur MO. Menghadap pada busur MO. Dan kalau kita mencoba mencari sudut keliling yang lain, kita akan menemukan ya ini sudut MBO. Ya, ingat berada pada lingkaran L1, MAO, dan MBO. Maka menggunakan sifat pertama kita tadi, kita sebat sebutkan bahwa MAO dan MBO ini besarnya sama. Ya, ini X itu sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena MAO ini besarnya sudah X, padahal kalau kita lanjutkan MA ke N, itu kan adalah merepresentasikan sudut yang sama dengan MA. Sehingga MAN besarnya juga akan sama dengan MAO. Ya, padahal kalau kita fokus ke MBN, ternyata besarnya adalah 2X. Ya, MBN besarnya adalah 2X. Artinya apa?
Artinya besar dari MBN ini adalah 2 kalinya besar dari MAN. Mengikuti rumus yang kedua ya. Jadi kalau ada sudut yang besarnya 2 kali sudut yang pertama, maka sudut yang kedua itu bisa bertindak sebagai sudut pusat. Dan yang utama ini tidak sebagai sudut keliling sebuah lingkaran. Sehingga dari fakta yang kita peroleh di nomor 2 ini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya AM dan N ya, dia berada pada sebuah lingkaran yang berpusat di B. Ya. Kita akan gambar lingkarannya. Dia berpusat di B. Ya, jadi B adalah titik pusatnya. Kita akan namakan lingkaran ini dengan lingkaran yang kedua. Oke. Oke, saya akan tuliskan di sini. Jadi A, M, dan N letak pada lingkaran yang berpusat di B. Oke, sekarang perhatikan baik-baik sudut vertex dari ABN. Maka ini jelas sudutnya adalah 360 derajat yang dikurangi 86 derajat ya. Atau besarnya adalah 304 derajat. Jadi pada poin 4 ini sudut vertex dari ABN adalah sama dengan 304 derajat. Dan kalau kita perhatikan, dia menghadap tali busur AN. Ya, dia menghadap tali busur A. Sebagaimana sudut yang lain, yakni sudut AMN juga menghadap tali busur tersebut. Sehingga kita bisa menggunakan sifat yang ketiga ya. Dua buah sudut, yang satu sudut pusat, yang sudut keliling menghadap pada tali busur yang sama. Maka sudut pusatnya adalah 2 kali sudut keliling. Tahu bisa juga kita katakan sudut kelilingnya adalah setengah kalinya sudut pusat. Sehingga kita simpulkan AMN adalah setengah kalinya sudut pusat. Yakni setengah kali 304. Yakni 152 derajat. Dengan yang soal adalah sudut CMN. Yang mana CMN dengan AMN adalah 2 sudut yang berpelurus. Ya sudah, berarti kita bisa simpulkan CMN adalah 180 derajat yang dikurangi AMN. Yakni 180 derajat yang dikurangi 152 derajat. Besarnya 28 derajat. Jawabannya adalah yang B.